Oke, teman-teman, sebelumnya saya sudah kasih tahu cara buat database di cPanel, hosting cPanel. Jadi kali ini saya akan buat lagi yang file manager ya, teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk file manager ini mungkin di video tutorial sebelumnya sudah saya buat ya. Jadi kayak misalnya upload file atau upload folder itu seperti apa ya. Jadi mungkin ada yang bingung, wah kira-kira saya bikin folder baru eh, atau apa nih, jadi misalnya bikin foldernya tuh di mana kayak gitu ya. Jadi eh kayak istilahnya kayak bingung gitu, kita mau bikin folder baru atau upload di public HTML gitu teman-teman ya. Jadi ya itu bebas ya teman-teman, tapi istilahnya gini, umpamakan kita mau bikin subdomain baru di sini ya teman-teman ya, kita mau bikin subdomain baru nih. Misalnya namanya itu ini ya, misalnya namanya tes Laravel nih, misalnya nih ya. Ini bangnya kita hapus. Misalnya tes Laravel. Nah, ini kan pasti nama public HTML yang di sini ini nama foldernya ya, teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini. Katakanlah kita mau upload Laravel di sini ya. Nah, setelah itu di file manager ini kita bisa langsung upload aja aplikasi PHP kita, atau teman-teman untuk jaga-jaga bisa bikin dulu subdomainnya, baru ntar dimasukin file aplikasi PHP-nya ke folder itu. Jadi gini, katakanlah orang yang ngakses teslaravel.com itu, apa tepikode.com itu ke folder mana? Berarti kan foldernya di public HTML teslaravel nih. Ini dokumen rootnya ya. Jadi dokumen root itu ibaratkan eh, akar mana yang akan kita akses ke domain ini kayak gitu teman-teman. Misalnya di tes Laravel. Nah, sebelumnya tuh misalnya di sini saya udah ada contoh ya, contoh di sebelumnya ini sudah ada aplikasi Laravel ya, contohnya nih. Nah, oke, jadi apa yang harus dilakukan pertama-tama? Jadi pastinya aplikasi PHP kita langsung dimasukkan ke dalam folder. Misalnya nih saya ada folder namanya PHP Kursus Siswa ya, atau misalnya kalau menggunakan Laravel di sini misalnya Laravel Kursus Siswa. Ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang harus dikompres itu yang ini teman-teman, folder di luarnya. Jadi ini saya kompres dan jadinya kayak gini ya teman-teman, Laravel Kursus Siswa kayak gitu. Nah, oke, katakanlah di sini saya ganti nama ya. Jadi misalnya tes eh, Laravel aja kayak gini. Katakanlah seperti itu ya. Nah, folder ini yang akan saya kompres kayak gitu teman-teman. Ini saya kompres dan saya eh, simpan di sini ya, simpan di sini. Dan ini foldernya ya teman-teman. Kita tunggu aja. Nah, setelah itu kalau udah seperti ini bisa langsung diupload di zipnya itu, kita bisa langsung upload di public HTML ya teman-teman ya di sini. Di sini atau kalau nggak mau seperti itu teman-teman bisa bikin folder baru, misalnya nama foldernya tes Laravel atau apapun di situ. Nanti jadi di subdomainnya kita tinggal atur lagi, itu bisa teman-teman. Atau kalau nggak mau begitu bisa dulu bikin subdomain dulu, baru kan nanti otomatis akan dibuatkan foldernya nih. Nah, kayak gitu, dan kita bisa akses kayak gitu teman-teman. Foldernya ini kita bisa akses dan kita upload lah file di situ. Nah, misalnya di sini katakanlah saya upload Laravel, di sini upload. Nah, biasanya di bagian atas ini ya, atas paling atas nih, di atasnya, di bawahnya file manager navbar, di situ ada upload, ada folder. Pokoknya di bagian atas ini ya teman-teman ya. Oke, setelah itu saya akan upload aja tes Laravel zipnya ya. Oke, saya akan upload tes Laravel zipnya. Nah, kita tunggu aja. Nah, setelah itu saya go back aja. Nah, saya kan uploadnya di public HTML nih, teman-teman. Nah, ini diperhatikan nih pada saat kita mau klik kanan ekstrak di sini ya. Di sini kan ada path-nya di sini ya. Nah, di sini nih path-nya ini kita mau masukin kemana, teman-teman? Misalnya saya mau masukin file tadi kan kalau kita kompres kan nih, kalau saya buka di sini ini kan isinya folder lagi ya teman-teman. Di sini kan di dalamnya isinya folder nih kalau teman-teman perhatikan nih. Nah, folder ini mau kita taruh di mana? Taruh di public kah atau taruh di dalam folder lagi teman-teman? Nah, oke, karena ini isinya folder jadi akan saya taruh di luar. Taruh di publicnya ya. Tapi kalau misalnya isinya file, isi kayak contohnya isinya file maksudnya gimana? Oke, ibaratkan katakanlah di sini saya bikin satu folder lagi, misalnya PHP gini misalnya ya. Misalnya ini folder PHP.
Sini saya buat ini skip aja teman-teman. Misalnya saya buat file PHP baru di sini. Terus misalnya saya buat lagi index 2 misalnya gitu ya. Kayak gini. Nah, katakanlah kayak gini ya teman-teman ya. Sebentar ini saya buat lagi di sini indeks sampai indeks 3 dan misalnya ya. Sini saya touch itu untuk perintah membuat file ya teman-teman. Jadi teman-teman skip aja pas bagian ini. Yang penting umpamanya katakanlah ada aplikasi teman-teman di dalam folder ini. Nah, oke, ini udah ya teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini anggaplah file teman-teman ya. Nah, cuman kalau teman-teman pilih semua kayak gini nih, ini saya pilih semua, terus saya klik kanan, habis itu kompres. Misalnya nama arsipnya ini tes. Nah, pada saat tes ini kita buka, nah ini kan isinya file nih ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau isinya file itu jangan ditaruh di public, tapi teman-teman bikin folder baru. Misalnya foldernya PHP apps kayak gini. Nah, saya buka folder PHP apps-nya di sini. Nah, ini kan kosong. Nah, baru saya upload filenya di sini ya teman-teman. Saya upload, lalu saya masukkan filenya di sini. Nah, saya ini, nah baru saya ekstrak ya teman-teman. Klik kanan, ekstrak. Nah, saya ekstrak di sini, ekstrak file. Oke. Nah, oke, sekarang pertanyaannya apa yang terjadi kalau kita ekstrak file ini di public. Nah, saya akan coba arahkan dia ke public ya teman-teman, nggak apa-apa. Saya akan coba arahkan. Nah, kalau diarahkan ke public di sini ya, kita akan balik satu level, kembali satu level ke sini. Nah, yang akan terekstrak itu bukan ininya ya teman-teman, bukan apanya ini, bukan foldernya ya, tapi filenya ya. Nah, itu kan kita nggak mau seperti itu ya. Kita maunya satu file itu, satu folder itu di dalam public HTML itu ada folder lagi. Jadi nggak langsung di public HTML ini file yang kita masukin teman-teman. Jadi ada file, ada folder lagi, maaf, ada folder lagi di dalam. Nah, cuman beda lagi kalau yang kita kompres itu adalah foldernya teman-teman. Misalnya ini foldernya saya kompres, namanya PHP gini misalnya, sama. Nah, ini kalau saya buka isinya folder teman-teman. Nah, kalau kayak gini teman-teman bisa taruh di public HTML dan lalu di ekstrak aja kayak gitu. Cuman kalau yang isinya file itu teman-teman bikin folder baru, masukkan lagi file zipnya itu, baru upload ya di folder yang baru tadi itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi ini karena udah nggak kita pakai, jadi akan saya hapus aja. Jadi yang udah nggak kepake dan dibutuhin itu langsung dihapus aja teman-teman. Skip the trash aja. Ini saya langsung hapus aja ya teman-teman ya, karena udah nggak kepake. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi paham ya sampai sini ya. Kalau misalnya uploadnya file zipnya itu berisi file, itu teman-teman bikin folder baru. Nah, kalau foldernya yang teman-teman kompres itu isinya folder lagi ya, kayak tadi contohnya ya, misalnya ini folder ini saya kompres ya, jadi kan ini kalau saya buka di sini itu kan isinya folder. Nah, itu teman-teman langsung aja taruh di public HTML ya, kayak gitu teman-teman. Oke, jadi sampai sini paham ya, jangan salah upload lagi ya teman-teman. Oke, baik, mungkin sekian ya, terima kasih ya teman-teman, sampai bertemu di seri berikutnya.